Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Yeay, Selfie Impi sekarang udah comeback loh. Teman-teman gue gak ada yang comeback. Oke, jadi gue sedih banget sih. Udah berapa bulan yang lalu tuh gue udah gak pernah ngupload lagi dan baru sempet sekarang. Dan juga baru ketemu nih kontennya yang pas gitu kan. Ya, sekarang itu kan bulan September. Dan gue mau bahas tentang bulan September ini. Katanya September itu dijuluki dengan September hitam. Wow, apa sih guys bisa kayak gitu? Dan karena gue lahir di bulan September, ya kan, 30 September, 17 tahun nih. Asik, bentar lagi ucapin ya guys. Gue masih 16 tahun loh, tapi jangan bilang gue itu udah lulus sekolah, awas lo ya. Hah, gue gak tua itu, gue gak segitu tuanya, emang begini kok gue boros. Ya udah, jadi gue tuh sebenarnya sedih gitu ya. 30 September lu pasti tahu kan itu hari apa? Jangan pernah nggak tahu dah. Sebagai rakyat Indonesia. Nah, jadi 30 September itu adalah hari yang bersejarah banget guys. Gue sih sebenarnya ya, gue lahir di 30 September itu bangga juga sih, ada sejarahnya. Tapi yang gak gue bangga apa? Kisah kelam anjir. Ya kan? Coba dah. Kayak apa ya? Kayak kisah cinta kelam gitu. Ya. Mohon maaf. Jadi tuh gimana ya? Gue kan mau ceritain tentang yang creepy-creepy nih. Tapi gue gak bisa creepy guys. Jadi lu pada takut gak sih kalau gue ceritain teh? Atau ya gimana ya? Gue emang orangnya kayak gini ya. Jadi susah gitu. Ya udahlah. Jadi gue mau bahas tentang September hitam nih. Ada 4 tragedi, sebenarnya 5 sih ya. Yang pertama itu adalah tragedi 1965. Nah, di tragedi ini itu dia nyambung sama kayak G30 SPKI. Tapi gue ceritainnya yang G30 SPKI dulu nih ya. Nah, jadi G30 SPKI itu adalah gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Nah, pasti kan tahu kan G30 SPKI itu serem banget ya, karena dia itu menculik 7 jenderal. Nah, ke-7 jenderal itu yang pertama adalah Jenderal Ahmad Yani, yang kedua adalah Letnan Jenderal Anumerta Suprapto, yang ketiga adalah Letnan Jenderal Haryono, yang keempat adalah Letnan Jenderal Siswondo Parman, yang kelima Mayor Jenderal Panjaitan, yang keenam Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, yang ketujuh Brigadir Jenderal Kapanso Darmo Kusuma. Nah, meninggalnya ke-7 jenderal ini tuh membuat Presiden Soekarno tuh kayak retak banget hatinya. Ya kan, kayak ditinggalin dia. Nah, kenapa sih alasan si PKI itu membunuh jenderal ini? Karena si jenderal ini tuh dia tuh nggak setuju sama pendapatnya PKI gitu loh guys. Jadi PKI ini tuh kayak ngedenger desas-desus bakal adanya resolusi gitu, karena si PKI ini dia nggak mau lengser gitu, nggak mau dia turun jabatan atau gimana gitu ya. Akhirnya ya udahlah, dia menghantam si ke-7 jenderal ini gitu. Dan si jenderal ini pun masukin tuh di lubang buaya, ya kan, di museum. Nah, itu tuh dia sebelum dia dibunuh, dia ini dulu guys, siksa. Pokoknya sedih banget dah. Ada filmnya, gue nonton, serem banget sumpah. Itu tuh disiksa ya, kayak disilet-silet. Ih, gak tau dah, pokoknya gitu dah, serem dah, ya Allah. Udah kan. Nah, terus yang kedua nih, si tragedi 1965, dia itu hampir sama kayak G30 SPKI, cuma
dokumennya itu katanya berbeda. Nah, kenapa beda? Karena gini guys, si 1965 itu dia apa ya, kayak nuduh gitu, nuduh nih orang-orang PKI yang mana aja. Terus akhirnya dibantai aja tuh orang-orangnya kan, tanpa tahu siapa yang PKI. Akhirnya dibantai-bantain kan, sampai 450.000 sampai 500.000 jiwa kayak gitu guys. Serem banget dah. Nah terus nih ya, yang ketiga ini tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999. Nah di sini tuh aksi mahasiswa yang nggak setuju sama ini loh, pemerintah yang mengeluarkan undang-undang penanggulangan keadaan bahaya UU PKB. Nah sebelum diresahkannya undang-undang itu, si mahasiswa ini demo. Terus si tentara ini nih, dia itu akhirnya kayak terjadi inilah, apa sih, pertempuran gitulah, jadi kayak aksi gitulah ya kan. Udah tuh akhirnya banyak memakan korban jiwa kayak gitu. Nah terus yang ketiga ini nih, peristiwa Tanjung Priuk itu pada tanggal 12 September 1984. Nah jadi tuh si ini nih awalnya dulu nih ya, kayak gini. Pada tanggal 10 September 1984, si Sersan Hermanu ini nih, dia bintara pembina desa. Terus dia tiba tuh di Masjid As-Sadah. Terus dia ngomong ke si ini Amir siapa sih? Amir Biki. Dia ngomong katanya nggak suruh ngapus spanduk sama ini brosur-brosur yang apa sih, yang kayak mengkritik pemerintah. Nah terus deh si Biki ini tuh dia kayak nggak setuju gitu loh guys, nggak mau katanya kan. Akhirnya nih si Sersan Hermanu ini, dia ini ya pokoknya kayak gituin sendiri itu. Terus dia masuk ke masjid tanpa lepas sepatu. Nah terus tuh kayak warga di situ kayak nggak suka. Terus abis itu kayak terjadilah pemberontakan gitu, pembantaian gitu, motornya kayak dibakar. Terus abis itu gedungnya rusak juga, dibakar gitu ya. Terus korban tewas dan luka-luka tuh banyak dah, kayak gitu guys. Terus nih yang terakhir siapa sih yang nggak pada tahu ya kan, secara gitu pasti dah lu pada tahu semua, adalah kasus Munir. Nah kasus Munir ini terjadi pada tanggal 7 September 2004. Berarti gue baru umur setahun di sini, soalnya gue lahir 2003. Gue belum kenal nih sama si Munir ini, tapi kesian banget ya dia. Nah jadi tuh gini ya guys, si Munir ini dia merupakan aksi organisasi yang apa ya, kayak pembelaan HAM gitu dah. Nah terus tuh dia tuh tewasnya itu karena diracunin racun arsenik. Nah dia itu tewas 2 jam sebelum pesawat mendarat di bandara Schiphol Amsterdam pukul 8 WIB. Enggak WIB sih. Nah terus abis itu si Munir ini dia tuh kayak ikut aksi ini loh, kayak kasus Marsina gitu. Terus dia juga punya anggota organisasi pemerintahan gitu, yang kayak ngebantuin tim perancangan
dia tuh kayak nggak banyak orang tahu gitu loh tentang matinya kenapa. Pokoknya kayak tiba-tiba kayak meninggal gitu aja. Terus tuh kayak pada demo gitu sih, orang-orang pada kayak ngebela si Munir gitu, karena si Munir tuh sebenarnya nggak salah loh guys, kayak gitu ya, you know lah, kayak sebenarnya negara ini tuh yang adil tuh malah kayak ditindas gitu loh. Nah jadi si Munir tuh dia kayak pengen semuanya tuh adil gitu kan, hak asasi manusia gitu, dia tuh sebenarnya bener, dia ngebela, cuma jadi malah dia yang kena sasarannya kayak gitu. Dan kayak di dokumentasi juga sih kayak nggak detail banget tentang kematiannya dia tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Jadi tuh masih kayak ditutup-tutupin gitu sih, I don't know. Ya intinya di bulan September ini, bukan September ya, tapi September, please banget, ini jangan ada yang ngomong September gitu ya, karena gue udah set. Oke, jadi segitu aja sih cerita dari gue untuk konten kali ini. Sorry banget kalau misalnya banyak kurangnya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan selalu support gue ya, jangan dihujat. Oke, gue sayang banget sama kalian. I love you guys. Jangan lupa LKS, like, comment, and subscribe. Oke, itu tuh pokoknya lu harus budayakan subscribe, like, comment, subscribe. Oke, parah banget kalau nggak subscribe, bukan temen gue lu pada semua. Fuck you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.